Halo guys, kali ini admin akan meneruskan cerita novel Lord of the Mysteries chapter 11-15. Normanya adalah semua orang mati bersama. Sangat senang bahwa aku masih hidup. Untung aku masih hidup. Klein menggigil dan dengan cepat berlari ke pintu, mencoba mengejar polisi dan meminta perlindungan. Tapi begitu dia mencapai pegangan, dia tiba-tiba berhenti. Petugas itu membicarakannya dengan sangat buruk. Mengapa mereka tidak melindungi aku, seorang saksi penting atau pemimpin kunci? Bukankah itu terlalu ceroboh? Apakah mereka hanya menyelidiki aku? Atau mungkin itu umpan? Segala macam pikiran berkecamuk di benak Klein. Dia curiga polisi masih diam-diam mengawasi dia, mengamati reaksinya. Dia merasa jauh lebih tenang setelah memikirkan hal ini dan tidak lagi panik. Dia perlahan membuka pintu, dengan sengaja berteriak dengan suara gemetar di tangga, "Kalian akan melindungiku, kan?" Tap, tap, tap. Tidak ada respon dari petugas polisi, dan tidak ada perubahan ritme kontak antara sepatu kulit dan tangga kayu. "Aku tahu, kamu akan melakukannya." Klein berteriak lagi dengan nada pura-pura yakin, mencoba bertingkah seperti orang normal yang berada dalam bahaya. Suara langkah kaki perlahan melemah dan menghilang ke lantai bawah apartemen. Klein mendengus dan tertawa. Bukankah jawaban itu terlalu palsu? Kemampuan akting mereka tidak sesuai standar. Dia tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia berbalik ke kamar dan menutup pintu di belakangnya. Dalam beberapa jam berikutnya, Klein sepenuhnya mengungkapkan apa yang mereka sebut kembali di Kekaisaran Fudaholic, Tiongkok, kegelisahan, kegugupan, kegelisahan, ketidaksengajaan, dan gumaman kata-kata yang tidak dia mengerti. Dia tidak mengendur hanya karena tidak ada orang di sekitarnya. Ini disebut kultivasi diri seorang aktor. Dia menertawakan dirinya sendiri di dalam hatinya. Saat matahari bergerak ke barat, awan di Cakrawala tampak berwarna jingga kemerahan. Penyewa di apartemen pulang satu demi satu. Klein mengalihkan fokusnya ke tempat lain. Melissa hampir selesai sekolah. Dia melihat kompor, mengangkat ketel, mengupas arang dan mengeluarkan revolver. Tanpa jeda atau penundaan, dia meraih bagian belakang papan di bawah tempat tidur bertingkat 2 di mana lebih dari 10 potongan kayu terhuyung-huyung. Setelah memotong roda kiri di antara potongan kayu dan papan, Klein menegakkan tubuh dan menunggu dengan gelisah. Takut polisi akan mendobrak pintu dan bergegas ke ruangan dengan senjata di tangan mereka. Jika itu adalah zaman uap, dia yakin dia tidak akan terlihat oleh siapapun ketika dia melakukan itu. Namun, ada kekuatan luar biasa di sini, yang telah dia buktikan melalui pengalamannya sendiri. Setelah menunggu beberapa menit, tidak ada gerakan di pintu. Hanya ada obrolan antara dua penyewa yang menuju ke Heart of the Wild Bar di Iron Cross Street. View. Klein menghela napas, merasa yakin. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu Melissa kembali dan memasak daging kambing rebus dengan kacang polong yang empuk. Ketika ide itu muncul di benak Klein, mulutnya sepertinya mencicipi rasa kuah yang kaya. Dia ingat bagaimana Melissa memasak daging kambing rebus dengan kacang polong yang empuk. Pertama, dia merebus air dan menggoreng daging. Kemudian, dia menambahkan bawang, garam, sedikit merica, dan air. Setelah jangka waktu tertentu, kacang polong dan kentang ditambahkan, dan rebusan harus dimasak selama 40 atau 50 menit tambahan dengan tutupnya terbuka. Ini memang cara yang sederhana dan kasar untuk melakukannya. Didukung murni oleh rasa daging itu sendiri. Klein menggelengkan kepalanya. Tapi tidak ada cara lain untuk itu. Sulit bagi rakyat jelata untuk memiliki banyak jenis bumbu dan berbagai metode memasak. Mereka hanya bisa menempuh cara-cara yang sederhana, praktis, dan ekonomis. Selama dagingnya tidak gosong atau busuk, apapun baik untuk orang yang hanya bisa makan daging sekali atau 2 kali seminggu. Klein sendiri bukan juru masak yang baik dan sering memesan makanan untuk dibawa pulang. Tetapi dengan memasak 3 atau 4 kali seminggu, setelah berminggu-minggu latihan yang terakumulasi, dia memiliki standar kelulusan dan merasa bahwa dia tidak akan membiarkan pon daging kambing turun.
Ketika Melissa kembali untuk memasaknya, itu akan selesai setelah pukul 19.30. Dia akan kelaparan saat itu. Sudah waktunya baginya untuk melihat apa itu memasak yang sebenarnya. Klein membuat alasan untuk dirinya sendiri. Pertama, dia menyalakan api lagi, pergi ke kamar mandi untuk mengambil air, dan mencuci daging kambing. Kemudian dia mengeluarkan papan dapur dan pisau sebelum memotong daging kambing menjadi potongan-potongan kecil. Adapun penjelasan untuk keterampilan kulinernya yang tiba-tiba, dia memutuskan untuk menyalahkan Walt McGovern yang sudah meninggal, yang tidak hanya mempekerjakan seorang koki yang ahli dalam rasa Mitsishar, tetapi juga sering membuat makanan lezatnya sendiri dan mengundang orang untuk mencobanya. Nah, orang mati tidak bisa menyangkal aku. Namun demikian, TSK, ini adalah dunia dengan Beyonders, orang mati belum tentu tidak bisa berbicara. Dengan pemikiran itu, Klein sedikit merasa bersalah. Dia membuang pikirannya yang bingung dan memasukkan daging ke dalam mangkuk sup. Kemudian dia mengeluarkan kotak bumbu dan menambahkan sesendok garam mentah, yang setengahnya sudah mulai menguning. Selain itu, dia dengan hati-hati mengambil beberapa butir lada hitam dari botol kecil khusus, mencampur dan mengasinkannya. Dia meletakkan panci di atas kompor dan, sambil menunggunya memanas, Klein mencari-cari wortel dari kemarin dan memotongnya menjadi beberapa bagian dengan bawang yang dia beli hari ini. Ketika dia selesai dengan persiapannya, dia mengeluarkan kaleng kecil dari lemari dan membukanya. Tidak ada banyak lemak babi yang tersisa di dalamnya. Klein mengambil sesendok, memasukkannya ke dalam panci, dan melelehkannya. Dia menambahkan wortel dan bawang dan mengaduknya sebentar. Saat aroma mulai meresap, Klein menuangkan semua daging kambing ke dalam panci dan menggorengnya dengan hati-hati untuk sementara waktu. Dia seharusnya menambahkan anggur masak dalam prosesnya, atau setidaknya anggur merah. Namun, keluarga Moretti tidak memiliki kemewahan ini dan hanya bisa minum segelas bir seminggu. Klein harus puas dengan apapun yang tersedia dan menuangkan air matang. Setelah direbus selama sekitar 20 menit, dia membuka tutupnya, memasukkan kacang polong yang empuk dan memotong kentang ke dalamnya, dan menambahkan secangkir air panas dan 2 sendok garam. Dia menutup tutupnya, menurunkan api, dan menghembuskan napas dengan memuaskan, menunggu saudara perempuannya sampai di rumah. Saat detik berubah menjadi menit, aroma di ruangan itu semakin kuat. Ada daya pikat dari dagingnya, aroma kentang yang kaya, dan aroma bawang yang menyegarkan. Bau itu berangsur-angsur bercampur, dan Klein menelan ludahnya dari waktu ke waktu, melacak waktu dengan arloji sakunya. Setelah lebih dari 40 menit, beberapa langkah kaki yang tidak terlalu cepat tapi berirama mendekat. Kunci dimasukkan, pegangan diputar, dan pintu terbuka. Sebelum Melissa masuk, dia berbisik ragu, baunya enak. Dengan tasnya masih di tangannya, dia melangkah masuk dan melirik kompor. "Kamu membuat ini?" Melissa melepas topi kerudungnya dan tangannya berhenti di udara, menatap Klein dengan heran. Dia menggerakkan hidungnya dan menghirup lebih banyak aroma. Matanya dengan cepat melembut, dan dia sepertinya menemukan kepercayaan diri. "Kamu membuat ini?" dia bertanya lagi. "Apakah kamu takut aku akan membuang daging kambing itu?" Klein tersenyum dan kembali dengan sebuah pertanyaan. Tanpa menunggu jawaban, dia berkata pada dirinya sendiri, "Jangan khawatir, aku secara khusus meminta Welt untuk mengajari aku cara memasak hidangan ini. Kamu tahu, dia pandai memasak." Pertama kali, alis Melissa berkerut tanpa sadar, tetapi dihaluskan oleh aromanya. "Sepertinya aku berbakat." Klein tertawa. "Sudah hampir selesai. Letakkan buku-buku dan topi kerudungmu di suatu tempat. Pergilah ke kamar mandi dan cuci tanganmu, lalu bersiaplah untuk mencicipinya. Aku sangat yakin akan hal itu." Ketika dia mendengar pengaturan tertib kakaknya dan melihat senyumnya yang lembut dan tenang, Melissa berdiri terpaku di pintu dan gagal menanggapi dengan linglung. "Apakah kamu lebih suka daging kambing dimasak lebih lama?" Klein mendesak sambil tertawa. "Ah, oke.
Melissa tersentak kembali ke akal sehatnya. Dengan tas tangan dan kerudung di masing-masing tangan, dia bergegas ke kamar dengan cepat. Ketika tutup panci terbuka, semburan uap tiba-tiba muncul di depan mata Klein. 2 potong roti gandum sudah ditempatkan di sisi daging kambing dan kacang polong yang empuk, memungkinkan mereka untuk menyerap aroma dan panas menjadi lunak. Pada saat Melissa mengemasi barang-barangnya, mencuci tangan dan wajahnya, dan kembali, sepiring daging kambing rebus dengan kacang polong, kentang, wortel, dan bawang bombay sudah diletakkan di atas meja. 2 potong roti gandum hitam, diwarnai dengan saus ringan, ada di piring mereka. Ayo, coba. Klein menunjuk ke garpu dan sendok kayu di sebelah piring. Melissa masih sedikit bingung. Dia tidak menolak, dia mengambil kentang dengan garpunya, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya dengan ringan. Rasa kentang bertepung dan aroma kuah membanjiri mulutnya. Sekresi air liurnya menjadi gila saat dia melahap kentang dalam beberapa suap. Coba daging kambingnya. Klein menunjuk ke piring dengan dagunya. Dia baru saja mencicipinya dan berpikir itu hampir tidak memenuhi standar, tetapi itu sudah cukup untuk seorang gadis yang tidak berpengalaman dengan apa yang ditawarkan dunia. Lagi pula, dia hanya makan daging sesekali. Mata Melissa dipenuhi dengan antisipasi saat dia dengan hati-hati memotong daging kambing. Itu sangat lembut dan, begitu memasuki mulut, hampir meleleh. Aroma daging meledak di mulutnya, mengisinya dengan jus daging yang lezat. Itu adalah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan itu membuat Melissa tidak bisa berhenti makan. Pada saat dia menyadarinya, dia sudah memakan beberapa potong daging kambing. Aku, Klein, ini seharusnya disiapkan untukmu. Melissa tersipu dan tergagap. Aku baru saja menggigit beberapa makanan. Ini hak istimewa menjadi juru masak. Klein tersenyum dan menenangkan adiknya. Dia mengambil garpu dan sendoknya. Kadang-kadang, dia akan makan sepotong daging dan kadang-kadang, dia akan mengisi mulutnya dengan kacang polong. Di lain waktu, dia akan meletakkan peralatan makan, memecahkan sepotong roti gandum hitam dan mencelupkannya ke dalam saus. Melissa santai dan tenggelam dalam kelezatan lagi oleh perilaku normal Klein. Ini benar-benar enak. Sepertinya kamu tidak melakukannya untuk pertama kalinya. Melissa melihat ke piring kosong dan memujinya dengan sepenuh hati. Bahkan kuahnya sudah habis. Jauh sekali dari Koki Well. Saat aku kaya, aku akan mengajakmu dan Benson ke restoran dan makan lebih enak, kata Klein. Dia sendiri mulai menantikannya. Wawancaramu. Bersendawa. Melissa tidak menyelesaikan kata-katanya karena tiba-tiba dia mengeluarkan suara kepuasan tanpa sadar. Dia meletakkan tangannya di mulutnya dengan tergesa-gesa dan tampak malu. Kesalahannya ada pada daging kambing rebus dengan kacang polong yang empuk tadi. Itu terlalu lezat. Klein tertawa diam-diam dan memutuskan untuk tidak mengolok-olok saudara perempuannya. Dia menunjuk ke piring dan berkata, "Ini adalah misimu." Baiklah. Melissa segera berdiri, mengambil baskom dan bergegas keluar pintu. Ketika dia kembali, dia membuka lemari untuk memeriksa kotak bumbu dan barang-barang lainnya seperti biasa. Apakah kamu baru saja menggunakannya? Melissa terkejut, dan menoleh ke Klein, memegang botol lada hitam dan kaleng lemak babi. Klein mengangkat bahu dan tertawa. Sedikit saja. Itu harga kelezatan. Mata Melissa berbinar, ekspresinya berubah untuk beberapa saat, sebelum akhirnya dia berkata, "Biarkan aku memasak di masa depan." Kamu harus bergegas dan mempersiapkan diri untuk wawancara. Kamu harus memikirkan pekerjaanmu. Melissa, bisakah kamu tidak menggosok hidungku di dalamnya? Klein bergumam dalam hati. Dia merasakan sakit berdenyut di kepalanya. Jumlah konten yang telah dilupakan Klein dianggap banyak, tetapi juga tidak dapat diabaikan. Wawancara itu dalam 2 hari, jadi bagaimana dia bisa menemukan waktu untuk menebusnya? Selain itu, dia terlibat dalam aktivitas paranormal yang aneh, jadi bagaimana mungkin dia ingin merevisi?
Klein memberikan tanggapan acuh tak acuh kepada adiknya dan mulai terlihat sedang belajar. Melissa memindahkan kursi untuk duduk di sampingnya. Dengan cahaya yang bersinar dari lampu gas, dia mulai mengerjakan tugasnya. Suasana terasa tenang. Ketika hampir jam 11, saudara-saudara kandung saling mengucapkan selamat malam dan pergi tidur. Ketukan, ketukan, ketukan. Ketukan di pintu membangunkan Klein dari mimpinya. Dia mengintip keluar jendela untuk melihat secercah fajar pertama. Dalam keadaan linglung, dia membalik dan duduk. Siapa ini? Lihat waktu sekarang. Kenapa Melissa tidak membangunkanku? Ini aku, Dun Smith, jawab seorang pria dengan suara berat di luar pintu. Dan Smith tidak mengenalnya. Klein turun dari tempat tidurnya dan menggelengkan kepalanya saat dia berjalan menuju pintu. Dia membuka pintu untuk melihat inspektur polisi bermata abu-abu yang dia temui sehari sebelumnya berdiri di depannya. Khawatir, Klein bertanya, apakah ada yang salah? Polisi itu menjawab dengan tatapan tegas, kami menemukan seorang sopir kereta. Dia bersaksi bahwa kamu telah pergi ke tempat Tuan Welk pada tanggal 27 hari ketika Tuan Welk dan Bunaya meninggal. Selain itu, Tuan Welk adalah orangnya yang membayar biaya transportasi kamu. Klein terkejut. Dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut atau bersalah seperti yang diharapkan dari kebohongannya. Itu karena dia bahkan tidak berbohong. Bahkan, dia terkejut dengan bukti yang diberikan oleh Dun Smith. Pada tanggal 27 Juni mantan Klein memang pergi ke tempat Tuan Welk. Pada malam dia kembali, dia bunuh diri, sama persis seperti yang dilakukan Welk dan Naya. Klein memberikan senyum yang dipaksakan dan berkata, ini adalah bukti yang tidak cukup. Itu tidak secara langsung membuktikan bahwa aku terkait dengan kematian Welk dan Naya. Sejujurnya, aku juga sangat ingin tahu tentang seluruh kejadian. Aku ingin tahu apa persis terjadi pada dua temanku yang malang. Tapi, aku benar-benar tidak bisa mengingatnya. Bahkan aku hampir sepenuhnya melupakan apa yang telah kulakukan pada tanggal 27. Kamu mungkin merasa sulit untuk percaya, tapi aku sepenuhnya percaya pada buku harian yang aku tulis untuk menebak secara kasar bahwa aku telah pergi ke tempat Welk pada tanggal 27. Kamu benar-benar memiliki ketabahan mental yang hebat, kata Dun Smith sambil mengangguk. Dia tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan, dia juga tidak tersenyum. Kamu seharusnya bisa mendengar ketulusanku. Klein menatap lurus ke matanya dan berkata, aku mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, hanya sebagian. Dun Smith tidak segera memberikan tanggapan. Dia menyapu pandangannya ke seberang ruangan sebelum berkata perlahan, Welk kehilangan pistol. Kurasa, aku seharusnya bisa menemukannya di sini. Benar, Klein. Memang. Klein akhirnya mengerti dari mana pistol itu berasal. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan dia sampai pada keputusan akhir dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya setengah dan mundur, meninggalkan jalan terbuka. Kemudian, dia memberi isyarat ke tempat tidur susun dengan dagunya. Di belakang papan tempat tidur. Dia tidak secara khusus menyebutkan bahwa itu adalah dek bawah, karena biasanya tidak ada yang menyembunyikan barang-barang di belakang papan tempat tidur di dek atas. Itu akan terlalu jelas bagi para tamu untuk diperhatikan secara sekilas. Dun Smith tidak bergerak maju. Sudut mulutnya berkedut ketika dia bertanya, tidak ada yang perlu ditambahkan? Tanpa ragu-ragu, Klein menjawab, ada. Kemarin, ketika aku terbangun di tengah malam, aku menyadari bahwa aku sedang berbaring di meja aku dengan pistol di samping aku. Ada peluru di sudut ruangan. Aku seperti bunuh diri. Tapi karena kurang pengalaman karena tidak pernah menggunakan pistol, atau mungkin aku terlalu takut pada saat-saat terakhir. Bagaimanapun, peluru tidak mencapai hasil yang diinginkan, kepala aku masih di tempatnya, aku masih hidup sekarang. Dan sejak itu, aku kehilangan beberapa ingatan, termasuk apa yang aku lihat dan lakukan di tempat Welk pada tanggal 27, aku tidak berbohong.
Aku benar-benar tidak ingat. Demi dikeluarkan sebagai tersangka. Demi menyingkirkan semua kejadian aneh yang mengelilinginya, Klein menjelaskan hampir semua yang telah terjadi. Kecuali transmigrasi dan pertemuan. Juga, Klein berhati-hati dengan kata-katanya, membiarkan setiap kalimat dapat diterima. Seperti, tidak mengungkapkan fakta bahwa peluru telah mengenai otaknya, tetapi hanya menyebutkan bahwa itu tidak mencapai hasil yang diinginkan, dan bahwa kepalanya masih di tempatnya. Bagi orang lain, kedua pernyataan ini mungkin tampak menyampaikan ide yang sama persis, tetapi pada kenyataannya mereka seperti kapur dan keju. Dunn Smith mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Ini sesuai dengan apa yang aku duga. Ini juga sesuai dengan logika tersembunyi dari insiden serupa di masa lalu. Tentu saja, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa bertahan. Aku senang kamu percaya padaku. Aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa selamat." Klein menghela nafas lega. Tapi, Dunn membuang kata sambung. "Tidak ada gunanya bagi aku untuk mempercayai kamu. Kamu saat ini adalah tersangka utama. Kamu harus dikonfirmasi oleh ahli, bahwa kamu memang lupa apa yang kamu alami, atau bahwa kamu memang tidak ada hubungannya dengan kematian Tuan Weld dan Nona Naya." Dia terbatuk, ekspresinya menjadi serius. "Tuan Klein, aku mohon kerjasama kamu untuk ikut dengan aku ke kantor polisi untuk penyelidikan. Ini akan memakan waktu kira-kira 2-3 hari jika dipastikan tidak ada masalah dengan kamu." "Pakarnya ada di sini?" Klein bertanya dengan kosong sebagai balasannya. "Bukankah mereka mengatakan itu akan memakan waktu 2 hari lagi?" "Dia datang lebih awal dari yang diharapkan." Dunn berbalik ke samping, memberi isyarat agar Klein pergi. "Izinkan aku untuk meninggalkan catatan," pinta Klein. Benson masih pergi dan Melissa pergi ke sekolah. Dia hanya bisa meninggalkan catatan untuk memberitahu mereka bahwa dia terlibat dalam insiden yang terkait dengan Weld sehingga mereka tidak akan mengkhawatirkannya. Dunn mengangguk, nyaris tidak peduli. "Baik." Klein kembali ke meja. Saat dia mencari kertas, dia mulai berpikir tentang apa yang akan terjadi. Sejujurnya, dia tidak ingin bertemu dengan ahli. Lagi pula, dia punya rahasia yang lebih besar. Di tempat di mana ada 7 gereja besar, dengan premis bahwa Kaisar Roselle, yang diduga sebagai pendahulu transmigrasi, dibunuh. Hal seperti transmigrasi biasanya berarti harus pergi ke pengadilan dan memasuki arbitrase. Tapi, tanpa senjata, keterampilan tempur, atau kekuatan super, dia bukan tandingan polisi profesional. Terlebih lagi, beberapa bawahan Dunn berdiri dalam kegelapan di luar. Begitu mereka menarik senjata mereka dan menembakku, aku akan habis. Aku akan mengambil satu langkah pada satu waktu." Klein meninggalkan catatan itu, mengambil kuncinya, dan mengikuti Dunn keluar ruangan. Di sepanjang lorong yang gelap, 4 polisi berseragam kotak-kotak hitam putih berpencar dan menjaga mereka di kedua sisi. Mereka sangat waspada. Mengetuk, mengetuk, mengetuk. Klein mengikuti di samping Dunn saat mereka menuruni tangga kayu yang sesekali berderit sebagai protes. Di luar apartemen, ada kereta roda 4. Di sisi gerbong, ada lambang polisi, 2 pedang bersilangan dan mahkota. Lingkungan mereka ramai dan ramai dengan kebisingan seperti biasa. "Ayo, naik." Dunn memberi isyarat agar Klein pergi duluan. Klein baru saja akan melangkah maju ketika seorang penjual tiram tiba-tiba menangkap seorang pelanggan dan mengklaim bahwa dia adalah seorang pencuri. Kedua belah pihak bergulat dan memicu respons dari kuda, menyebabkan kekacauan besar. Sebuah kesempatan. Tidak ada banyak waktu bagi Klein untuk berpikir lebih jauh, dia membungkuk ke depan dan berlari ke arah kerumunan. Entah mendorong atau menghindar, dia melarikan diri dengan panik menuju ujung jalan yang lain. Saat ini, demi tidak bertemu dengan ahlinya, dia hanya bisa melanjutkan dengan pergi ke dermaga di luar kota, naik perahu menyusuri sungai Tusok dan melarikan diri ke ibu kota, Beklun. Populasi lebih tinggi di sana, membuatnya lebih mudah untuk bersembunyi. Tentu saja, dia juga bisa naik kereta uap,
pergi ke timur ke pelabuhan Enmat terdekat dan mengambil jalur laut ke Pritz, lalu menuju Backlund. Tidak lama kemudian, Klein tiba di sebuah jalan dan berbelok ke Iron Cross Street. Ada beberapa gerbong yang bisa disewa ke dermaga di luar kota. Klein mengulurkan tangannya dan melompat ke salah satu gerbong. Dia telah memikirkan hal-hal dengan jelas. Pertama, dia harus menyesatkan polisi yang datang untuknya. Begitu kereta berada pada jarak yang sesuai dari mereka, dia akan langsung melompat. Baiklah. Sopir kereta menarik kendali. Derap, derap, klop. Kereta meninggalkan Iron Cross Street. Tepat ketika Klein hendak melompat dari kereta, dia memperhatikan bahwa itu telah berubah menjadi jalan lain. Itu tidak mengarah ke luar kota. Kemana kamu pergi? Klein berseru dalam keadaan linglung sesaat. Ke tempat Well, jawab pengemudi kereta dengan nada monoton. Apa? Klein kehilangan kata-kata. Sopir kereta berbalik, memperlihatkan mata abu-abunya yang dingin. Itu Dunsmith, polisi bermata abu-abu. Kamu? Klein bingung. Semuanya tiba-tiba menjadi kabur seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya ketika dia langsung duduk. Duduk, Klein melihat sekeliling, bingung. Dia melihat bulan merah di luar jendela dan ruangan tertutup kerudung merah. Dia mengulurkan tangannya untuk merasakan dahinya. Semuanya lembab dan dingin. Keringat dingin. Punggungnya terasa persis sama. Itu adalah mimpi buruk. Klein menghela nafas. Semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Dia merasa aneh. Dia agak berpikiran jernih dalam mimpinya. Dia bahkan bisa berpikir dengan tenang. Setelah tenang, Klein melihat arloji sakunya. Saat itu baru pukul 2 pagi. Dia turun dari tempat tidur dengan tenang dan berencana untuk pergi ke kamar kecil di mana dia bisa mencuci muka dan mengosongkan kandung kemihnya yang sedang berkembang. Dia membuka pintu dan berjalan di sepanjang koridor gelap. Di bawah sinar bulan yang redup, dia berjalan dengan ringan menuju kamar kecil. Tiba-tiba, dia melihat siluet di luar jendela di ujung koridor. Siluet itu mengenakan jaket hitam yang lebih pendek dari mantel, tapi lebih panjang dari jaket. Siluet itu sebagian disamarkan dalam kegelapan, bermandikan cahaya bulan merah. Siluet itu berbalik perlahan. Matanya dalam, kelabu, dan dingin. Dan Smith, kami hanya menggunakan 2 anggota, ditambah dengan dukungan dari polisi, untuk menekan aliran sesat ini. Tidak ada yang lolos. Untuk pelapor itu, kami juga mengkonfirmasi bahwa dia tidak memiliki aroma setan yang tersisa pada dirinya. Dia tidak dikutuk dan tidak mengalami gangguan jiwa, tidak ada masalah kepribadian atau kelainan lainnya, tidak ada. Kemudian, dia mendapat kemajuan yang layak dalam karirnya, menikah dengan istri yang sangat baik, memiliki seorang putra dan seorang putri. Masa lalu kelamnya tampak jauh darinya. Kengerian dan pertumpahan darah tampaknya telah sepenuhnya lenyap. Pada titik ini, Dunsmith tertawa dan berkata, namun pada bulan Maret tahun ini, meskipun dalam kesehatan keuangan yang baik dan memiliki istri yang penuh kasih dan anak-anak yang manis, dia mencekik dirinya sendiri sampai mati di kantornya sendiri. Cahaya bulan merah di luar jendela kereta menyinari Dunsmith. Pada saat itu, senyumnya yang tampak merendahkan diri membuat Klein merasa ngeri yang tak terkatakan. Mencekik dirinya sendiri sampai mati. Klein menarik napas dari udara dingin tanpa suara, seolah-olah melihat akhir tragisnya sendiri. Bahkan jika aku lolos sekali, itu mungkin hanya sementara. Apakah ada cara untuk menyelesaikan ini sepenuhnya? Menjadi Beyonder untuk melawannya? Kereta kembali ke keheningan. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Klein. Di bawah keheningan yang canggung, kereta berjalan untuk waktu yang lama dengan kecepatan tinggi. Tepat ketika Klein memutuskan untuk berkonsultasi dengan Dunsmith untuk solusi apapun, kereta berhenti. Smith, kita sudah sampai di apartemen Well. Suara pengemudi kereta terdengar. Ayo turun. Dun meluruskan jas hitamnya yang mencapai lutut. Oh, izinkan aku memperkenalkan sebelumnya, penyamaran resmi Pakar adalah medium roh paling terkenal di Kabupaten Awa.
Klein menekan pikirannya yang lain dan bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu apa identitas aslinya? Dun setengah membalikkan tubuhnya dan menoleh ke belakang. Dengan mata abu-abunya yang muskil dia berkata, media roh sejati. Seorang medium sejati. Klein mengulangi deskripsi ini dalam hati, dan tidak berbicara lagi. Dia mengikuti Dun Smith menuruni kereta. Tempat Weld di Tingen adalah rumah terpisah dengan taman. Jalan di luar gerbang logam berlubang memungkinkan 4 gerbong lewat sekaligus. Lampu jalan berjajar di sisi jalan setiap 50 meter. Mereka tampak berbeda dari yang dilihat Klein di kehidupan sebelumnya. Itu adalah lampu gas dan ketinggian setiap lampu kira-kira setinggi laki-laki dewasa sehingga nyaman untuk menyalakan lampu. Logam hitam itu menempel erat pada kaca, membentuk pola kotak-kotak, mengeluarkan karya seni seperti lentera kertas klasik. Dingin dan hangat terjalin sementara kegelapan dan cahaya hidup berdampingan. Berjalan di sepanjang jalan yang diselimuti oleh sinar matahari terbenam, Klein dan Dun Smith memasuki tempat sewaan Weld melalui gerbang logam yang terbuka. Menghadap pintu masuk utama adalah jalan semen yang mengarah langsung ke sebuah bungalow berlantai 2. 2 gerbong bisa pergi sekaligus. Ada taman di sebelah kiri dan halaman rumput di sebelah kanan. Keharuman samar yang menyenangkan dari bunga-bunga yang bercampur dengan aroma sejuk dari rumput segar membuat seseorang merasa senang dan santai. Begitu dia melangkah masuk, Klein menggigil dan mengintip ke sekeliling. Dia merasa bahwa di taman, di suatu tempat di halaman, di atap, di belakang ayunan, di suatu tempat di sudut gelap, sepasang mata sedang mengamatinya. Jelas tidak ada seorang pun di sini. Namun, Klein merasa seolah-olah dia berada di jalan yang ramai. Kontras aneh ini, perasaan aneh ini, menegangkannya. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Ada yang salah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kepada Dun. Ekspresi Dun tetap tidak berubah saat dia berjalan di sampingnya dan menjawab dengan tenang, abaikan saja. Karena, Naitauk telah mengatakannya, Klein menoleransi perasaan dingin karena tidak dapat memperhatikan pelaku meskipun diikuti, dimata-matai, dan dia mati. Selangkah demi selangkah, dia tiba di pintu masuk utama bungalow. Jika ini berlangsung lebih lama lagi, aku akan menjadi gila. Saat Dun mengulurkan tangannya untuk mengetuk pintu, Klein dengan cepat berbalik. Bunga-bunga bergoyang tertiup angin, tanpa seorang pun terlihat. Masuklah, tuan-tuan. Sebuah suara yang tampaknya halus datang dari dalam rumah. Dun memutar kenop pintu, mendorong pintu hingga terbuka dan berkata kepada seorang wanita di sofa, Dali, ada hasil? Lampu gantung di ruang tamu tidak menyala. 1 set 2 sofa kulit mengelilingi meja kopi marmer. Di atas meja ada lilin yang menyala, tetapi cahaya itu memancarkan cahaya biru kobal. Itu menutupi ruang tamu, ruang makan, dan dapur yang setengah tertutup dengan warna yang aneh dan menakutkan. Di tengah sofa duduk seorang wanita berjubah hitam bertudung yang mengenakan eyeshadow biru dan blush on. Gelang perak terbuka dengan liontin kristal putih gantung dikenakan di pergelangan tangannya. Pada pandangan pertama, Klein memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Dia berpakaian seperti media nyata. Apakah dia menstereotipkan dirinya sendiri? Dali, sedang, dengan kecantikan luar biasa, melirik Klein dengan mata zamrudnya yang berbinar. Dia memandang Dun Smith dan berkata, roh-roh asli semuanya telah menghilang, termasuk milik Weld dan Naya. Saat ini, semua bajingan kecil ini tidak tahu apa-apa. Roh, spirit medium, semua hal tak kasat mata yang memata-matai dia sebelumnya adalah roh. Ada begitu banyak dari mereka. Klein melepas topinya dan meletakkannya di dadanya, membungkuk sedikit sambil berkata, selamat malam, Nyonya. Dun Smith menghela nafas. Itu rumit. Dali, ini Klein Moretti. Lihat apakah kamu bisa mendapatkan sesuatu darinya. Medium, Dali, segera mengalihkan pandangannya ke Klein. Dia menunjuk ke satu kursi dan berkata, silakan, duduk. Terima kasih. Klein mengangguk, mengambil beberapa langkah, dan duduk dengan patuh. Jantungnya berpacu tak terkendali.
Apakah aku bertahan? Apakah aku berhasil melewati ini atau rahasia aku terungkap? Semua akan tergantung pada apapun yang terjadi selanjutnya. Dan hal yang membuatnya merasa paling tidak berdaya adalah dia tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada kekhususan yang melekat pada dirinya. Perasaan ini benar-benar menyebalkan, pikir Klein dengan getir. Selanjutnya, Dun duduk di sofa dua tempat duduk di seberang Klein. Dali mengeluarkan 2 botol kaca seukuran ibu jari dari kantong pinggangnya. Mata zamrudnya tersenyum pada Klein ketika dia berkata, "Aku butuh sedikit bantuan di sini. Lagi pula, kamu bukan musuh. Aku tidak bisa memperlakukanmu dengan kasar. Itu mungkin membuatmu tidak nyaman atau membuatmu kesakitan. Bahkan mungkin meninggalkan beberapa efek samping yang serius pada kamu. Aku akan memberi kamu beberapa wewangian, membuat kamu merasa lembut dan halus, yang akan memungkinkan kamu untuk melepaskan sedikit demi sedikit sehingga kamu benar-benar dapat menikmati perasaan itu." Kedengarannya salah. Klein ternganga saat matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Duduk di seberangnya, Dun tertawa dan berkata, "Jangan aneh-aneh. Kami berbeda dari rekan-rekan dari gereja Lord of Storms. Di sini, para wanita juga bisa menggoda pria secara verbal. Dalam hal ini, kamu harus bisa untuk mengerti. Ibumu adalah seorang penganut dewi yang taat. Kamu dan kakakmu dulu menghadiri sekolah minggu di gereja, aku mengerti. Hanya saja aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi seperti itu." Klein memberi isyarat, karena dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Dia hampir melontarkan terjemahan langsung untuk pengemudi veteran 1. Dun melengkungkan sudut mulutnya ke atas dan berkata, "Jangan khawatir. Sebenarnya, Dali jarang melakukan ini. Dia hanya ingin menggunakan metode ini untuk menenangkanmu. Dia lebih suka mayat daripada pria." "Kau membuatku terdengar mesum," sela Dali sambil tersenyum. Dia membuka salah satu botol kecil dan meneteskan beberapa tetes ke nyala lilin biru cerah. Villa malam, bunga tidur, dan chamomile, semuanya disuling dan diekstraksi untuk membentuk esensi bunga aromatik ini. "Aku menyebutnya Amanta, itu berarti ketenangan dalam bahasa Hermes. Baunya benar-benar luar biasa." Saat mereka mengobrol, nyala lilin berkedip, menguapkan esensi bunga dan memenuhi ruangan dengan aromanya. Aroma menawan yang indah masuk ke dalam lubang hidung Klein. Dia tidak lagi merasa tegang. Dia langsung tenang seolah-olah dia sedang menatap kegelapan malam yang sunyi. Botol ini disebut mata roh. Kulit kayu dan daun pohon drago dan poplar dijemur selama 7 hari dan direbus 3 kali. Kemudian, mereka direndam dalam anggur lanti. Tentu saja, akan ada beberapa mantra saat kita read it. Saat Dali menggambarkan cairan itu, zat kuning menetes ke nyala lilin biru kobal. Setelah mencium aroma halus dari anggur aromatik, Klein memperhatikan bahwa nyala lilin menari dengan liar. Kilauan eyeshadow biru dan perona pipi Dali bersinar aneh, sampai-sampai dia melihat 2 kali lipat. Ini adalah uluran tangan yang bagus untuk mediumship. Ini juga merupakan esensi bunga yang cukup mempesona. Celepuk. Klein tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah. Untuk sesaat dia tidak yakin apakah dia sudah bangun atau masih dalam mimpinya. Siluet itu melepas topi hitamnya dan membungkuk sedikit saat dia berkata sambil tersenyum, "Memperkenalkan kembali diriku, Naitauk, Dun Smith." Elang malam, salah satu nama kode tim Beyonder Gereja Dewi semalam yang Justice dan The Hangman disebutkan sebelumnya. Klein tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru setelah membuat koneksi, "Kamu bisa mengendalikan mimpi? Kamu baru saja membuatku memimpikannya itu?" Naitauk Dun Smith mengenakan topi hitamnya lagi, menyembunyikan garis rambutnya yang agak tinggi. Dengan mata abu-abu tua dia berkata, "Tidak, aku hanya memasuki mimpimu dan membuat panduan yang diperlukan." Suaranya dalam dan menenangkan, itu bergema melalui koridor yang remang-remang tanpa mengganggu mimpi indah orang lain. Dalam mimpi,
Meskipun banyak dari emosi kamu yang biasanya tertekan dan berbagai pikiran gelap dalam diri kamu diperkuat, membuat semuanya tampak kacau, tidak masuk akal, dan gila, semuanya berakar dalam kenyataan sejak kenyataan ada. Untuk veteran seperti aku, semuanya sangat jelas. Dibandingkan dengan kamu yang sadar, aku lebih percaya kamu dalam mimpi kamu. Ini, manusia normal apa yang bisa mengendalikan mimpinya? Jika aku memimpikannya sesuatu di bumi, apakah Dun Smith tidak akan menyadarinya? Klein ketakutan dengan apa yang terjadi dalam mimpinya. Namun dia dengan cepat menganggapnya aneh. Dia ingat sangat sadar dan rasional, tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Sederhananya, itu tidak terasa seperti bermimpi sama sekali. Jadi, Dun Smith hanya melihat apa yang aku ingin dia lihat. Pikiran Klein berputar saat dia mendapatkan secercah pemahaman. Ini adalah keuntungan yang dihasilkan dari transmigrasi, seperti memiliki tubuh dan jiwa yang istimewa, atau apakah itu efek dari ritual peningkatan keberuntungan itu? Jadi, Tuan Smith, apakah kamu percaya bahwa aku benar-benar kehilangan ingatan? Klein mengatur pikirannya dan bertanya sebagai jawaban. Dun Smith tidak menjawabnya secara langsung. Sebaliknya, dia menatapnya dengan tajam. Kamu sebenarnya tidak terkejut dengan jalannya acara. Aku telah bertemu orang-orang yang tidak akan percaya pada kekuatan Beyonders, dan mereka lebih suka percaya bahwa mereka belum benar-benar bangun. Klein dengan singkat mengakui ketika dia berkata, mungkin, aku selalu berdoa, berharap ada kekuatan seperti itu untuk membantu aku. Sebuah pemikiran yang menarik. Mungkin kamu selamat bukan hanya karena kamu beruntung. Dun mengangguk tanpa ekspresi. Sekarang aku dapat memastikan bahwa kamu benar-benar kehilangan sebagian ingatan kamu karena insiden itu, terutama yang terkait dengannya. Jadi bisakah aku kembali sekarang? Klein menghela nafas panjang lega di dalam hatinya saat dia menyelidiki. Dun meletakkan tangan di sakunya dan berjalan perlahan menuju Klein. Kegelapan di sekitarnya menjadi tenang dan lembut. Tidak, kamu masih harus ikut denganku untuk menemui ahlinya. Dia tersenyum sopan dan berkata. Mengapa? Klein berseru, lalu menambahkan, kamu tidak percaya pada temuan dari mimpiku, kamu pasti bercanda. Jika pakar itu berspesialisasi dalam hipnosis atau membaca pikiran dan sebagainya, bukankah rahasia terbesar aku akan terungkap? Konsekuensinya akan di luar imajinasi. Aku biasanya cukup rendah hati, tapi aku masih percaya diri untuk hal-hal yang berhubungan dengan mimpi. Dun dengan tenang menjawab, namun, untuk hal-hal penting yang penting, tidak ada salahnya untuk mengkonfirmasinya lagi. Ditambah lagi, spesialisasi kami terletak di area yang berbeda. Mungkin, dia bisa membantumu memulihkan beberapa ingatanmu. Tidak menunggu jawaban Klein, suaranya berubah lebih dalam. Lagi pula kau terhubung dengan keberadaan buku catatan keluarga Antigonus itu. Apa? Klein membeku. Dun berhenti di depannya, mengunci mata abu-abunya pada mata Klein dan berkata, di lokasi bunuh diri, tidak ada satupun jejak buku catatan itu dari zaman keempat. Welk sudah mati, Naya sudah mati, kamu milik kami hanya memimpin. Baik-baik saja maka. Klein terdiam beberapa saat sebelum menghembuskan napas. Buku catatan yang hilang, sekarang ini benar-benar aneh. Bagaimana aku tidak memikirkan keberadaan buku catatan itu dari zaman keempat? Dun sedikit mengangguk, berjalan melewati Klein dan berkata, kunci pintumu dan ikut aku ke apartemen Welk, ahlinya sudah menunggu kita di sana. Klein menarik napas dalam diam. Jantungnya berdebar kencang saat dia merasa tidak nyaman. Dia ingin menolak dan bahkan memiliki niat untuk lari. Namun, dia percaya bahwa dengan apa yang terjadi dalam mimpinya, Dun Smith pasti akan meningkatkan tingkat kewaspadaannya. Dan dengan perbedaan kekuatan antara manusia normal dan Beyonder, hanya ada sedikit peluang untuk berhasil dengan menggunakan kekuatan. Dia pasti membawa revolver juga. Dia pasti juga pernah berlatih menggunakan revolver. Banyak pikiran melintas di benaknya, dan akhirnya Klein memilih untuk menerima kenyataan. Baik, Sai,
Aku hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu dan melihat bagaimana hal-hal terungkap. Mungkin, kekuatan sihir dalam mimpiku itu akan berlaku lagi. Kalau begitu ayo pergi, kata Dun dengan nada acuh tak acuh. Klein berbalik dan mengikuti. Setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, Tuan Smith, aku ingin menggunakan kamar mandi dulu. Aku keluar awalnya untuk kamar mandi. Dun tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia menatapnya dengan tajam dan berkata, tidak masalah, Klein. Percayalah, aku jauh lebih kuat daripada yang bisa kamu bayangkan di malam yang gelap. Di malam yang gelap, Klein diam-diam mengulangi kalimat ini. Dia tidak melakukan upaya sembrono untuk melarikan diri dan dengan jujur membebaskan dirinya sendiri. Dia kemudian membasuh wajahnya dengan air dingin, benar-benar menenangkan dirinya. Klein mengganti pakaiannya dan menutup pintu apartemennya. Dengan langkah lembut, Klein mengikuti Dun menuruni tangga dan berjalan menuju pintu masuk gedung. Dalam suasana yang begitu tenang, Dun Smith membuka mulutnya dan tiba-tiba berbicara, di akhir mimpi, mengapa kamu mencoba melarikan diri? Apa yang kamu takutkan? Klein segera memikirkan jawaban sambil berkata, aku tidak ingat apa yang aku lakukan di tempat Weld. Aku juga tidak ingat apakah aku terlibat langsung dalam kematian Weld dan Naya. Aku takut jika itu benar-benar terbukti perbuatan aku. Aku lebih suka berjudi dan melarikan diri. Aku kemudian dapat memulai lagi di benua selatan. Aku akan melakukan hal yang sama jika aku jadi kamu, kata Dun sambil mendorong membuka pintu gedung, membiarkan angin tengah malam yang sejuk untuk menyebarkan panas terik di dalam. Dia tidak takut Klein melarikan diri saat dia naik kereta. Itu persis seperti yang diimpikan oleh Klein, kereta beroda 4 yang ditarik oleh seekor kuda dan pengemudinya. Ada juga lambang polisi berupa pedang bersila ganda yang membentuk mahkota yang terukir di sisi kereta. Klein mengikuti ke dalam kereta. Di dalam, ada karpet tebal yang ditata dan tempat itu dipenuhi dengan aroma yang menenangkan. Setelah duduk, dia mencari topik untuk diselidiki lebih lanjut. Tuan Smith, bagaimana jika, dan maksud aku jika, ahli, menegaskan bahwa aku benar-benar telah melupakan sebagian ingatan aku? Dan bahwa tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahwa aku adalah pelaku atau korban, apakah ini akan terjadi, lebih? Secara teori, ya, kami akan mencoba mencari buku catatan itu melalui cara lain. Selama itu ada, itu dapat ditemukan. Tentu saja, sebelum itu, kami harus memastikan kamu tidak dikutuk atau memiliki aroma apapun. Kakodemons dan bahwa tidak ada masalah psikologis terkait yang tersisa. Kita harus memastikan bahwa kamu dapat menjalani sisa hidup kamu dengan damai dan sehat. Dun Smith memiliki senyum di wajahnya, senyum yang agak tidak biasa. Klein menangkap poin ini dengan tajam, dan segera bertanya, secara teori? Ya, hanya dalam teori. Dalam bidang pekerjaan ini, selalu ada hal-hal yang bengkok, tidak lazim, dan tidak dapat dijelaskan terjadi. Dun menatap mata Klein dan berkata, kelanjutan atau akhir mereka bukanlah apa yang dapat kita ramalkan atau kendalikan sewaktu-waktu. Sebagai contoh, Klein sebenarnya merasa ketakutan untuk sesaat. Kereta melaju melalui jalan yang hampir kosong. Dun mengeluarkan pipa tembakaunya dan mengendusnya, berkata, ketika kita percaya bahwa segala sesuatunya telah berakhir, dengan semuanya kembali normal, itu akan muncul kembali dengan cara yang menakutkan dan mengerikan. Beberapa tahun yang lalu, kami menangani kasus tentang sekte jahat. Mereka melakukan pengorbanan hidup untuk menyenangkan dewa jahat dengan membuat pengikutnya bunuh diri. Ketika salah satu pengikut dipilih, naluri bertahannya menang atas kebodohannya, kepercayaan yang salah, dan obat-obatan psikedelik. Dia diam-diam melarikan diri dan melapor ke polisi. Kasus itu diserahkan kepada kami. Itu adalah misi yang sangat kecil, karena tidak ada Beyonders dalam kultus itu. Dewa yang mereka sembah sebenarnya secara acak dipikirkan oleh pemimpin mereka hanya demi uang dan kepuasan. Kemanusiaan hilang di sana.
Seperti yang dijelaskan Dali terus-menerus, Klein merasa seolah-olah suaranya datang dari mana-mana. Bingung, Klein melihat sekeliling dan menyadari bahwa semuanya bergoyang dan kabur. Dia merasa seperti diselimuti oleh lapisan dan lapisan kabut. Bahkan tubuhnya bergoyang saat menghilang sebelum dia mulai melayang dan kemudian kehilangan keseimbangan. Warna-warna berpadu seperti lukisan impresionis, merah lebih merah, biru lebih biru, dan hitam lebih hitam, tampak lebih jelas dari biasanya. Itu melamun dan kabur. Gumaman yang berbeda dari lingkungan terdengar seolah-olah ratusan dan ribuan orang yang tidak terlihat sedang berdebat. Ini terasa mirip dengan ritual peningkatan keberuntungan yang aku lakukan sebelumnya, tapi tanpa kegilaan yang membuat kepalamu terasa ingin meledak. Klein melihat sekeliling dan berpikir dengan penuh tanda tanya. Pada saat ini, penglihatannya terkunci pada sepasang mata yang jernih seperti zamrud. Di atas sofa buram, duduklah Dali dengan jubah hitam. Secara eksentrik, tatapannya terkonsentrasi pada ujung kepala Klein. Dia tersenyum dan dengan suara lembut, berkata, "Biarkan aku memperkenalkan diri dengan benar. Aku adalah medium roh, Dali. Aku masih bisa memiliki pikiran rasional. Ini seperti saat aku berada di ritual peningkatan keberuntungan dan pertemuan itu." Pikiran itu terlintas di benak Klein saat dia dengan sengaja berperilaku kacau dan berkata, "Halo. Dunia mental manusia sangat luas. Banyak rahasia yang tersembunyi di dalam pikiran. Lihatlah lautan, apa yang kita ketahui tentang itu semua hanya pada tingkat yang dangkal. Namun pada kenyataannya, jauh di dalam lautan, ada bagian yang lebih besar yang tidak terlihat. Selain pulau, ada seluruh lautan. Ada langit tanpa batas yang melambangkan dunia spiritual. Kamu adalah roh dari tubuhmu. Kamu tidak hanya mengetahui pulau-pulau di atas, tetapi kamu juga mengetahui hal-hal yang tersembunyi di bawah laut, serta seluruh lautan. Apapun yang ada meninggalkan beberapa jejak di belakang. Kenangan dangkal dari pulau-pulau itu mungkin terhapus, tetapi apa yang tersisa di bawah laut dan seluruh lautan pasti akan memiliki proyeksi yang sesuai yang tersisa di dalamnya." Dali terus dan terus menyihir Klein. Angin dan bayangan di sekitarnya yang samar-samar mengambil bentuk yang sama. Seolah-olah roh Klein sepenuhnya terungkap dalam bentuk lautan, menunggunya untuk mencari dan menemukan. Klein memperhatikan dengan sabar, saat dia sesekali mengaduk lautan. Kemudian, dengan suara lantang, dia menjawab, "Tidak, aku tidak ingat, aku lupa." Dia mengungkapkan penderitaannya pada tingkat yang tepat. Dali mencoba membimbingnya sekali lagi, tetapi Klein yang berpikiran jernih tidak terpengaruh. "Oke, kita akan berakhir di sini. Kamu boleh pergi, meninggalkan." Suara lapang itu bertahan dan Dali menghilang. Angin dan bayang-bayang mulai tenang saat aroma halus dari anggur aromatik menjadi lebih jelas lagi. Warna kembali ke keadaan normal dan perasaan kabur tidak lagi ada. Tubuh Klein bergetar, dan dia menemukan keseimbangannya lagi. Dia membuka matanya, yang dia tidak ingat untuk menutupnya, dan memperhatikan bahwa lilin dengan nyala biru cerah masih ada di hadapannya. Dun Smith masih beristirahat dengan nyaman di sofa. Sama untuk Dali dengan jubah berkerudung hitam. "Mengapa kamu menggunakan teori yang dimiliki oleh sekelompok orang gila jahat itu, alkemis psikologi?" Dun mengerutkan alisnya dan menatap Dali. Saat Dali menyingkirkan 2 botol kecil itu, dia menjawab dengan tenang, "Aku pikir itu cukup akurat. Setidaknya, itu sesuai dengan beberapa hal yang pernah aku hubungi sebelumnya." Tanpa menunggu jawaban Dun, Dali mengangkat bahu dan berkata, "Orang yang licik ini tidak meninggalkan satu pun jejak." Setelah mendengar ini, Klein menghela nafas lega. Dengan shock, dia bertanya, "Oh, sudah berakhir. Apa yang terjadi? Rasanya aku baru saja tidur siang." "Itu lulus, kan? Untungnya, aku memiliki ritual peningkatan keberuntungan sebagai latihan. Anggap saja seperti itu." Dun menyelanya dan menatap Dali. "Apakah kamu sudah memeriksa tubuh Welt dan Naya?"
Mayat-mayat itu bisa memberitahu kita lebih banyak daripada yang bisa kau bayangkan. Sayang sekali Whelp dan Naya benar-benar bunuh diri. Jadi, kekuatan yang mendorong mereka ke sana harus ditakuti. Tidak ada satupun jejak yang tertinggal. Dali berdiri dan menunjuk keliling. Aku butuh istirahat. Cahaya biru kobal menghilang, dan rumah itu langsung dibanjiri dengan warna merah tua yang kabur. Selamat, kamu bisa pulang sekarang. Tapi ingat, jangan ungkapkan kejadian ini kepada orang yang kamu cintai. Kamu harus berjanji, kata Dun sambil menuntun Klein ke pintu. Terkejut, Klein bertanya, apakah tidak perlu memeriksa kutukan atau jejak yang ditinggalkan oleh roh jahat? Dali tidak menyebutkan apa-apa tentang itu, jadi tidak perlu, jawab Dun sederhana. Klein menjadi tenang. Ketika pikiran tentang kekhawatirannya sebelumnya muncul di benaknya, dia bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana aku bisa yakin bahwa aku akan bebas dari masalah mulai sekarang? Jangan khawatir. Dun menggerakkan bibirnya dan berkata, berdasarkan statistik dari insiden serupa di masa lalu, 80% dari yang selamat dari insiden tersebut tidak mengalami efek samping yang mengerikan. Ya, ini berdasarkan apa yang aku tahu, kira-kira, lebih atau kurang. Kalau begitu, masih ada 1/5 dari jiwa-jiwa malang itu. Klein tidak berani mencoba peruntungannya. Kalau begitu kamu bisa mempertimbangkan untuk bergabung dengan kami sebagai staf sipil. Dengan cara ini, bahkan jika ada pendahulu, kami dapat menemukannya tepat waktu, kata Dun santai sambil mendekati kereta. Atau hanya menjadi Beyonder. Lagi pula, kami bukan pengasuh anak. Kami tidak bisa menjagamu sepanjang hari dan bahkan melihat apa yang kamu lakukan dengan wanita. Bisakah aku? Klein mempertanyakan pernyataan itu. Tentu saja, dia tidak berharap banyak. Lagi pula, bagaimana mungkin menjadi bagian dari Nighthawks dengan begitu mudah dan mendapatkan kekuatan Beyonders? Itu adalah kekuatan Beyonders. Dun berhenti, dan menoleh ke samping untuk menatapnya. Bukannya kamu tidak bisa. Itu tergantung. Apa? Transisi dalam kata-katanya mengejutkan Klein. Klein menatap kosong di samping kereta sebelum menjawab, benarkah? Siapa yang kamu bercanda? Apakah begitu mudah untuk menjadi Beyonder? Dun tertawa ringan, mata abu-abunya tersembunyi di balik bayangan kereta. Kamu tidak percaya ya? Sebenarnya, ketika kamu menjadi Nighthawk kamu kehilangan banyak hal. Misalnya, kebebasan. Bahkan jika kita tidak membicarakan ini sekarang, ada masalah lain. Pertama, kamu bukan anggota pendeta, atau pemuja. Kamu tidak dapat memilih apapun yang kamu inginkan atau memilih pendekatan yang paling aman. Dan kedua, Dun memegang pegangannya dan melompat ke kereta sambil melanjutkan. Di antara kasus-kasus yang kami, penghukum mandat, machinery heavy mine, dan pengadilan lainnya, harus tangani setiap tahun, 1/4-nya adalah hasil dari Beyonders yang kehilangan kendali. 1/4, Beyonders yang kehilangan kendali. Klein tercengang. Saat itu, Dun berbalik sedikit. Mata abu-abunya tampak dalam. Tanpa senyum, dia melanjutkan, dan di antara 1/4 kasus, sebagian besar dari mereka adalah rekan satu tim kita. Pengemudi veteran adalah frasa slang internet yang menggambarkan orang-orang yang sangat berpengalaman dalam domain tertentu, terutama hal-hal yang berhubungan dengan seksual seperti memposting sumber daya pornografi. Gelombang emosi yang kacau muncul di hati Klein setelah dia mendengar Dun. Secara naluriah, dia berkata, mengapa? Beyonders memiliki bahaya tersembunyi yang serius, sedemikian rupa sehingga kehakiman internal gereja dan Beyonders, yang berurusan dengan fenomena aneh, juga rentan terhadap masalah. Dun melangkah ke kereta dan duduk kembali di kursinya. Ekspresi dan nada suaranya tetap sama. Ini bukan sesuatu yang perlu kamu pahami. Juga bukan sesuatu yang bisa kamu pahami, kecuali kamu menjadi salah satu dari kami. Klein tertegun sejenak, setelah itu dia duduk dan bertanya dengan nada setengah ragu dan setengah bercanda. Jika aku tidak mengerti, bagaimana mungkin aku membuat keputusan untuk bergabung?
Dan tidak bergabung berarti Klein tidak bisa mengerti. Ini akan berakhir dengan kebuntuan. Dun Smith mengeluarkan pipa itu sekali lagi, meletakkannya di hidungnya, dan mengendusnya. Kamu mungkin salah paham, seorang anggota staf sipil juga salah satu dari kami. Dengan kata lain, selama aku menjadi salah satu anggota staf sipil kamu, aku akan dapat memahami rahasia yang relevan, mengetahui bahaya tersembunyi yang mengganggu Beyonders, dan bahaya yang mungkin dihadapi, serta mempertimbangkan apakah aku ingin menjadi Beyonder nanti. Klein mengatur ulang pikirannya dan memparafrasekan apa yang telah dibagikan oleh Dun. Dun tersenyum dan berkata, "Ya, itu masalahnya, kecuali untuk satu hal. Kamu tidak bisa begitu saja menjadi Beyonder hanya karena kamu menginginkannya karena setiap gereja akan sama ketatnya dalam aspek ini. Akan aneh jika gereja tidak ketat." Klein mencerca dalam diam, saat dia menambahkan dengan nada yang lebih intens ditambah dengan bahasa tubuh yang lebih kuat, "Bagaimana dengan anggota staf sipil? Ini juga harus cukup ketat kan? Seharusnya tidak ada masalah jika itu kamu," kata Dun dengan kelopak mata setengah tertutup saat dia mengendus pipa dengan wajah sebagian santai. Namun, dia tidak menyalakannya. Dali tidak menyebutkan apa-apa tentang itu, jadi tidak perlu, jawab Dun sederhana. Klein menjadi tenang. Ketika pikiran tentang kekhawatirannya sebelumnya muncul di benaknya, dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Bagaimana aku bisa yakin bahwa aku akan bebas dari masalah mulai sekarang?" "Jangan khawatir." Dun menggerakkan bibirnya dan berkata, "Berdasarkan statistik dari insiden serupa di masa lalu, 80% dari yang selamat dari insiden tersebut tidak mengalami efek samping yang mengerikan." "Ya, ini berdasarkan apa yang aku tahu, kira-kira, lebih atau kurang. Kalau begitu, masih ada 1/5 dari jiwa-jiwa malang itu." Klein tidak berani mencoba peruntungannya. "Kalau begitu kamu bisa mempertimbangkan untuk bergabung dengan kami sebagai staf sipil. Dengan cara ini, bahkan jika ada pendahulu, kami dapat menemukannya tepat waktu," kata Dun santai sambil mendekati kereta. "Atau hanya menjadi Beyonder. Lagi pula, kami bukan pengasuh anak. Kami tidak bisa menjagamu sepanjang hari dan bahkan melihat apa yang kamu lakukan dengan wanita. Bisakah aku?" Klein mempertanyakan pernyataan itu. Tentu saja, dia tidak berharap banyak. Lagi pula, bagaimana mungkin menjadi bagian dari Nighthawks dengan begitu mudah dan mendapatkan kekuatan Beyonders? Itu adalah kekuatan Beyonders. Dun berhenti, dan menoleh ke samping untuk menatapnya. "Bukannya kamu tidak bisa. Itu tergantung." "Apa?" Transisi dalam kata-katanya mengejutkan Klein. Klein menatap kosong di samping kereta sebelum menjawab, "Benarkah? Siapa yang kamu bercanda? Apakah begitu mudah untuk menjadi Beyonder?" Dun tertawa ringan, mata abu-abunya tersembunyi di balik bayangan kereta. "Kamu tidak percaya ya? Sebenarnya, ketika kamu menjadi Nighthawk kamu kehilangan banyak hal. Misalnya, kebebasan. Bahkan jika kita tidak membicarakan ini sekarang, ada masalah lain. Pertama, kamu bukan anggota pendeta, atau pemuja. Kamu tidak dapat memilih apapun yang kamu inginkan atau memilih pendekatan yang paling aman. Dan kedua," Dun memegang pegangannya dan melompat ke kereta sambil melanjutkan, "Di antara kasus-kasus yang kami, penghukum mandat, machinery heavy mine, dan pengadilan lainnya, harus tangani setiap tahun, 1/4-nya adalah hasil dari Beyonders yang kehilangan kendali." 1/4 Beyonders yang kehilangan kendali. Klein tercengang. Saat itu, Dun berbalik sedikit. Mata abu-abunya tampak dalam. Tanpa senyum, dia melanjutkan, "Dan di antara 1/4 kasus, sebagian besar dari mereka adalah rekan satu tim kita." Pengemudi veteran adalah frasa slang internet yang menggambarkan orang-orang yang sangat berpengalaman dalam domain tertentu, terutama hal-hal yang berhubungan dengan seksual seperti memposting sumber daya pornografi. Gelombang emosi yang kacau muncul di hati Klein setelah dia mendengar Dun. Secara naluriah, dia berkata, "Mengapa? Beyonders memiliki bahaya tersembunyi yang serius?"
Sedemikian rupa sehingga kehakiman internal gereja dan Beyonders, yang berurusan dengan fenomena aneh, juga rentan terhadap masalah. Dun melangkah ke kereta dan duduk kembali di kursinya. Ekspresi dan nada suaranya tetap sama. Ini bukan sesuatu yang perlu kamu pahami. Juga bukan sesuatu yang bisa kamu pahami, kecuali kamu menjadi salah satu dari kami. Klein tertegun sejenak, setelah itu dia duduk dan bertanya dengan nada setengah ragu dan setengah bercanda. Jika aku tidak mengerti, bagaimana mungkin aku membuat keputusan untuk bergabung? Dan tidak bergabung berarti Klein tidak bisa mengerti. Ini akan berakhir dengan kebuntuan. Dun Smith mengeluarkan pipa itu sekali lagi, meletakkannya di hidungnya, dan mengendusnya. Kamu mungkin salah paham, seorang anggota staf sipil juga salah satu dari kami. Dengan kata lain, selama aku menjadi salah satu anggota staf sipil kamu, aku akan dapat memahami rahasia yang relevan, mengetahui bahaya tersembunyi yang mengganggu Beyonders, dan bahaya yang mungkin dihadapi, serta mempertimbangkan apakah aku ingin menjadi Beyonder nanti. Klein mengatur ulang pikirannya dan memparafrasekan apa yang telah dibagikan oleh Dun. Dun tersenyum dan berkata, ya, itu masalahnya, kecuali untuk satu hal. Kamu tidak bisa begitu saja menjadi Beyonder hanya karena kamu menginginkannya karena setiap gereja akan sama ketatnya dalam aspek ini. Akan aneh jika gereja tidak ketat. Klein mencerca dalam diam, saat dia menambahkan dengan nada yang lebih intens ditambah dengan bahasa tubuh yang lebih kuat, bagaimana dengan anggota staf sipil? Ini juga harus cukup ketat kan? Seharusnya tidak ada masalah jika itu kamu, kata Dun dengan kelopak mata setengah tertutup saat dia mengendus pipa dengan wajah sebagian santai. Namun, dia tidak menyalakannya. Mengapa? Klein bertanya ketika dia sekali lagi diliputi keraguan. Pada saat yang sama, dia bercanda dalam hati. Jadi keunikan dan halo aku sebagai transmigrator mirip dengan kunang-kunang di malam hari, pernah begitu cerah dan luar biasa? Dun membuka kelopak matanya yang setengah tertutup, matanya yang berwarna perak mencerminkan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Pertama, kamu berhasil bertahan hidup tanpa bantuan kami dalam situasi seperti itu. Kualitas luar biasa tertentu tidak ada pada orang lain. Misalnya, keberuntungan. Orang yang beruntung sering disambut. Melihat ekspresi Klein menjadi kosong, Dun tersenyum kecil. Baiklah, anggap saja ini sebagai pernyataan lucu. Kedua, kamu lulusan jurusan sejarah dari Universitas Koi, ini adalah sesuatu yang sangat kami butuhkan. Meskipun seorang penganut Lord of the Storms, Lemmy, memandang wanita dalam cara yang menjijikkan, pandangannya tentang masyarakat, humaniora, ekonomi, dan politik tetap tajam. Dia mengatakan sebelumnya bahwa bakat adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan perkembangan positif, hal yang sangat aku setujui. Menyadari bahwa Klein sedikit mengernyitkan alisnya, Dun dengan santai menjelaskan, kamu seharusnya dapat membayangkan bahwa kita sering menemukan dokumen dan benda dari zaman keempat atau sebelumnya. Banyak aliran sesat dan bidat telah mencoba untuk mendapatkan kekuatan dari hal-hal ini. Sendiri dapat menyebabkan hal-hal aneh dan mengerikan. Kecuali Beyonders di bidang khusus, kebanyakan dari kita tidak baik dengan studi kita, atau telah melewati usia itu. Karena itu, Dun Smith menunjuk ke kepalanya sendiri, dan sudut mulutnya sedikit terangkat seolah-olah dia sedang mengejek dirinya sendiri. Dia kemudian berkata, pengetahuan yang kering dan membosankan itu selalu membuat kita tertidur. Bahkan orang yang tidak bisa tidur pun tidak bisa menahannya. Di masa lalu, kita akan bekerja sama dengan sejarawan atau arkeolog, tetapi ini menimbulkan risiko mengungkap rahasia, dan kecelakaan mungkin menimpa. Pada profesor dan profesor asosiasi yang tidak terlibat ini. Dengan demikian, penambahan seorang profesional di jajaran kami sulit untuk ditolak. Klein mengangguk ringan dan menerima penjelasan Dun. Dengan pikirannya kemana-mana, dia bertanya, lalu mengapa kamu tidak langsung, mempelai pria? Dun melanjutkan, ini membawa aku ke poin ketiga, yang juga merupakan poin terakhir dan terpenting.
Kamu sudah melalui cobaan yang sama, jadi mengundang kamu tidak melanggar klausul kerahasiaan. Berkenaan dengan pengembangan orang lain, aku akan memikul tanggung jawab pengungkapan jika gagal. Sebagian besar anggota tim kami, anggota staf sipil kami, berasal dari dalam gereja. Setelah Klein selesai mendengarkan dengan tenang, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu begitu ketat menjaga kerahasiaan? Bukankah menyebarkan berita secara publik ke lebih banyak orang dan meningkatkan kesadaran mengurangi kemungkinan kesalahan serupa terjadi lagi? Ketakutan terbesar berasal dari takut akan hal yang tidak diketahui. Kita dapat membuat yang tidak diketahui menjadi diketahui. Tidak, kebodohan umat manusia berada di luar imajinasi kamu. Ini benar-benar menyebabkan lebih banyak orang meniru tindakan ini, menciptakan lebih banyak kekacauan dan insiden yang lebih parah. Dunn Smith menggelengkan kepalanya dan menjawab. Klein mengakui ketika dia menjawab dalam pencerahan, satu-satunya pelajaran yang dapat dipelajari manusia dari sejarah adalah bahwa manusia tidak memperoleh pelajaran apapun dari sejarah, dan mereka selalu mengulangi tragedi yang sama. Kutipan terkenal dari Kaisar Rothschild itu memang penuh dengan banyak makna filosofis. Dunn setuju. Kaisar Rothschild mengatakan itu, senior transmigrator ini benar-benar tidak memberi kesempatan pada pendatang baru untuk postur. Klein tidak tahu bagaimana menindaklanjuti kata-kata Dunn. Dunn menoleh dan menatap keluar dari kereta kuda. Cahaya kekuningan redup dari lampu jalan terjalin untuk menampilkan kemegahan peradaban. Ada wacana serupa dalam peradilan gereja-gereja besar. Ini mungkin alasan utama kerahasiaan yang ketat dan larangan orang biasa untuk mengetahuinya. Apa itu? Klein bertanya ketika minatnya terusik, senang karena dia sepertinya memata-matai rahasia. Dunn menoleh, otot-otot wajahnya menarik diri begitu sedikit sehingga hampir tidak terlihat. Iman dan ketakutan membawa masalah. Lebih banyak iman dan lebih banyak ketakutan membawa lebih banyak masalah, sampai semuanya hancur. Setelah dia mengatakan itu, Dunn menandatangani, selain berdoa untuk berkah dan bantuan dari para dewa, manusia tidak dapat menyelesaikan masalah besar mereka yang sebenarnya. Iman dan ketakutan membawa masalah. Lebih banyak keyakinan dan lebih banyak ketakutan membawa lebih banyak masalah. Klein melafalkan dalam hati, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya memahaminya. Yang terjadi selanjutnya adalah ketakutan akan ketidakpastian yang datang dari hal yang tidak diketahui. Itu seperti bayangan gelap yang dibentuk oleh lampu jalan di luar. Dalam kegelapan tanpa cahaya, tampak seolah-olah ada sepasang mata yang tampak tidak berperasaan dan mulut yang terbuka lebar. Saat kuda itu berlari kencang dan gesit sementara roda kereta kuda berputar di depan dengan Iron Cross Street di depan mata, Dunn tiba-tiba memecah kesunyian dan secara resmi mengundang Klein. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami sebagai anggota staf sipil? Dalam benak Klein, banyak pikiran muncul, membuatnya ragu-ragu. Dia merenung dan bertanya, bisakah aku punya waktu untuk mempertimbangkannya? Karena masalah ini memiliki implikasi serius, dia tidak bisa terburu-buru dan sembrono membuat keputusan. Tidak masalah, beri aku jawaban sebelum hari Minggu, Dunn mengangguk dan menambahkan. Tentu saja, ingatlah untuk merahasiakan ini dan jangan mengungkapkan informasi tentang Weld kepada siapapun, termasuk saudara laki-laki dan perempuanmu. Setelah ini dilanggar, itu tidak hanya akan membawa masalah bagi mereka, tetapi kamu mungkin juga harus menghadiri pertemuan pengadilan khusus. Oke, jawab Klein dengan serius. Kereta sekali lagi jatuh ke dalam keheningan. Melihat mereka mendekati Iron Cross Street dan dia hampir sampai di rumah, tiba-tiba Klein memikirkan sebuah pertanyaan. Dia ragu-ragu selama beberapa detik sebelum bertanya, Tuan Smith, gaji dan tunjangan seperti apa yang didapat staf sipil? Ini adalah pertanyaan serius. Terkejut sejenak, Dunn langsung tersenyum dan menjawab, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Dana kami dijamin oleh gereja dan departemen kepolisian. Untuk staf sipil yang baru terdaftar, gaji mingguan ditempatkan pada 2 pound dan 10 soli, ada tambahan 10 soli sebagai kompensasi atas risiko dan kerahasiaan,
semua ini akan bertambah menjadi total 3 pound. Ini hampir tidak lebih buruk daripada dosen universitas yang dikonfirmasi. Setelah itu, gaji kamu akan meningkat secara bertahap sesuai dengan pengalaman dan kontribusi kamu. Adapun anggota staf sipil, kontraknya umumnya 5 tahun. Setelah 5 tahun, kamu dapat berhenti secara normal jika kamu tidak mau lagi tinggal. Kamu hanya perlu menandatangani perjanjian kerahasiaan seumur hidup dan kamu tidak diizinkan meninggalkan Tingen. Sampai izin diberikan, jika kamu ingin pindah ke kota lain, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mendaftar ke Nighthawk setempat. Ngomong-ngomong, tidak ada akhir pekan dan kamu hanya bisa bekerja dalam shift. Kapan saja, harus ada 3 staf sipil yang bertugas dan jika kamu ingin pergi ke selatan atau Teluk Desi untuk berlibur, kamu akan perlu mengaturnya dengan rekan-rekanmu. Tepat ketika Dun selesai berbicara, kereta kuda berhenti dan gedung apartemen tempat Klein dan saudara-saudaranya tinggal muncul di samping. Aku mengerti sekarang. Klein berbalik dan berjalan menuruni kereta kuda. Dia berhenti di samping dan bertanya, "Omong-omong, Tuan Smith, di mana aku bisa menemukan kamu setelah aku mengambil keputusan?" Dun tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, "Pergi ke Haunpuk, di Jalan Besik dan temukan bos mereka, Wright. Katakan padanya bahwa kamu ingin menyewa pasukan tentara bayaran kecil untuk sebuah misi." "Hah?" Klein bertanya dengan bingung. "Lokasi kami juga rahasia. Sebelum kamu setuju untuk menjadi salah satu dari kami, aku tidak bisa memberitahu kamu secara langsung." "Baiklah Klein Moretti. Semoga kamu juga bermimpi indah malam ini," Dun tersenyum sambil berkata. Klein melepas topinya dan memberi hormat, menyaksikan laju kereta kuda yang berangkat perlahan-lahan dipercepat. Dia mengeluarkan jam sakunya. Klik, dia menekannya hingga terbuka dan melihat bahwa saat itu baru pukul 4 lewat sedikit. Jalanan dipenuhi dengan angin yang menenangkan dan sejuk. Cahaya kekuningan redup dari lampu jalan menerangi sekitarnya. Klein menarik napas dalam-dalam dan menikmati keheningan malam di sekitarnya. Distrik tersibuk dan paling bising di siang hari bisa jadi sangat sepi dan sunyi di malam hari. Ini sangat kontras dengan pengamatan diam-diam dan pemanggilan arwah medium di kediaman Well. Saat itulah Klein menyadari bahwa bagian belakang kemeja linennya tanpa sadar basah oleh keringat, dingin, dan lembab.